Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Subianto, NPM 23 14117 dari kelas D, Hukum Asuransi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, tahun ajaran 2025-2026. Kali ini, saya akan mempresentasikan terkait hasil jurnal yang telah saya baca terkait PAID atau perjanjian asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Nah, identitas jurnalnya pertama saya akan jelaskan dulu ya, perkenalkan. Yang pertama, judul artikelnya apa sih? Judul artikel yang telah saya baca ini namanya Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Unit Link Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. Nah, judul jurnalnya apa? Yang saya temukan ini adalah judul jurnalnya yaitu Sintak Literate Jurnal Ilmiah Indonesia yang ditulis oleh Wilbert Fernando Ansani dan Christine St. Kansil yang terbit pada volume 9 nomor 9 tahun 2024 dengan peringkat Sintak 4. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang terkait artikel ini itu apa sih? Kan seperti kita tahu ya, PAID atau perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan investasi ini merupakan salah satu produk asuransi yang sering ditawarkan kepada konsumen ya, karena selain si layanan jasa pertanggungan pengalihan risiko, ternyata saat ini tuh asuransi itu bisa menawarkan investasi gitu kepada konsumen. Namun permasalahannya tuh terjadi ketika apabila si tertanggung atau si pemegang polis si yang PAID ini tuh saat akan mengklaim ganti rugi atau resiko yang terjadi ataupun ingin mendapatkan hasil keuntungan dari yang investasi yang telah dijanjikan ini tuh biasanya mengalami masalah. Nah, lalu artikel ini tuh akan mendalami atau akan mengkaji apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia atau hukum positif di Indonesia ini telah mengatur terkait PAID ataukah belum. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu isu hukumnya apa saja sih yang diangkat dalam artikel ini. Yang pertama, pastinya kepastian hukum pemegang polis produk PAID ini menjadi topik utama yang akan dibahas. Lalu yang kedua tuh regulasi yang mengatur terkait perlindungan bagi pemegang polis PAID ini apa aja sih yang sudah ada atau maupun belum ada tuh kita akan mengetahuinya dalam artikel ini. Lalu yang ketiga, permasalahan dalam penegakan hukum perlindungan pemegang polis PAID ini menjadi salah satu permasalahan juga yang diangkat dalam artikel ini karena kita tahu ya apabila suatu peraturan yang ada ini kan harus dilaksanakan ya atau ditegakkan. Nah, itu menjadi salah satu isu yang dibahas dalam artikel ini. Nah, kerangka teorinya yang saya temukan, kerangka teori dalam artikel ini tuh menggunakan pendekatan teori positivisme hukum dan teori perlindungan hukum. Kenapa? Karena kita tahu ya, artikel itu kan mengkaji terkait hukum positif di Indonesia yang mengatur terkait PAID itu, apakah sudah mengatur terkait perlindungan hukum pemegang polis PAID ini atau belum. Dan teori perlindungan hukum ini secara jelas terlihat bahwa terkait ini itu ingin memberikan informasi terkait apakah si pemegang polis PAID ini tuh dilindungi oleh undang-undang atau hukum positif di Indonesia atau tidak, sehingga teori pendek hukum ini tuh menjadi salah satu teori penting yang membantu dalam penyusunan artikel ini. Nah, metode penelitiannya apa sih yang digunakan? Yang saya temukan metode penelitian dalam artikel itu menggunakan metode yuridis normatif. Kenapa? Karena mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait perasuransian di Indonesia. Dan yang saya temukan peraturannya itu ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 terkait perasuransian, nomor Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan sektor jasa keuangan, dan peraturan OJK dan surat edaran OJK terkait asuransi. Nah, temuan utama yang saya temukan terkait dalam artikel ini tuh apa sih? Ternyata pemegang polis PAID ini telah diatur oleh Undang-Undang 40 tahun 2014 ya, tidak PAID secara khusus, tapi pemegang polis ini tuh dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014. Lalu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan sektor jasa keuangan. Lalu ada peraturan OJK nomor 7 tahun 2013, SE OJK nomor 32 tahun 2016, dan POJK nomor 24 2025. Ini saya tambahkan karena ini bukan penyempurnaan dari POJK yang ada sebelumnya dan SE OJK yang dikuatkan terkait terutama tadi pemisahan PAID. Lalu temuan utama lainnya apa? Pemegang polis PAID ini menjadi pihak yang dilindungi dalam perjanjian asuransi PAID. Karena kita tahu ya bahwa pemegang polis PAID ini kan salah satu konsumen ya kalau kita kaitkan dengan hukum perlindungan konsumen dan di mana
konsumen pemegang polis PAID ini tuh termasuk konsumen akhir karena dia menjadi pihak yang akan menerima terkait layanan jasa pertanggungan asuransi ini sehingga pemegang polis ini menjadi konsumen akhir dalam perjanjian asuransi ini. Nah, lalu permasalahannya yaitu yang saya temukan adalah ternyata penegakan hukum terkait PAID ini tuh masih menjadi polemik ya. Kenapa? Karena kan kalau perusahaan asuransi itu diawasi oleh OJK. Nah, OJK kan artinya ia memiliki tugas yang banyak selain mengawasi perusahaan asuransi sehingga terkait PAID ini apabila terjadinya pelanggaran ini masih lemah pengawasannya. Selain itu, adanya masalah sumber daya manusia atau aparat penegak hukum kita yang masih belum mumpuni terutama untuk penegakan terkait investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan asuransi. Nah, analisis kritisnya banyaknya pengaturan terkait PAID yang masih sifatnya SEOJK maupun POJK ini masih belum memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat. Kenapa? Karena kita tahu ya bahwa kepastian hukum ini meskipun sudah tertuang dalam POJK, tapi untuk seperti secara umum diatur itu tuh merupakan hal yang penting, terutama terkait PAID ini. Kenapa? Karena kita tahu ya, masyarakat kita tuh sudah mulai cukup literasi terkait keuangan itu sudah mulai tumbuh, namun mereka masih sering diiming-imingi oleh perusahaan asuransi yang menawarkan investasi yang tidak masuk akal atau hanya menawarkan hanya untuk keuntungan perusahaan asuransinya saja. Hal ini menjadi cukup permasalahan di mana tidak semua masyarakat memahami terkait adanya si SOJK dan POJK ini, sehingga perlu adanya regulasi terkait PAID untuk memberikan kepastian hukum atau memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat kita juga. Nah, selain itu, pengawasan OJK yang lemah menunjukkan perlu adanya bagian khusus yang mengawasi perusahaan asuransi itu maksudnya bagaimana? Karena OJK ini ada satu lembaga lembaga di negara yang mengawasi perusahaan-perusahaan keuangan ya, mau perusahaan keuangan maupun perbankan. Artinya ia memiliki tugas atau job desk yang tidak hanya mengawasi perusahaan asuransi. Sehingga kalau menurut saya perlu adanya bagian khusus atau divisi khusus yang di bawah OJK untuk mengawasi si perusahaan asuransi yang menjalankan PAID ini. Sehingga konsumen kita yang akan melakukan eh, perjanjian asuransi terutama yang akan menggunakan produk PAID ini dapat dilindungi gitu, dapat memberikan apabila terjadi pelanggaran sehingga dapat ditegakkan secara cepat tanpa adanya permasalahan terkait seperti eh, ditunda atau maupun ketidakpastian sehingga apabila adanya si divisi khusus ini tuh dapat membantu gitu penegakan hukum asuransi itu lebih baik. Nah, relevansinya dengan RPS nih apa? Nah, relevansinya dengan RPS hukum asuransi ini terkait pengembangan asuransi varia dan peranan pengawasan OJK. Kenapa? Karena PAID ini kan salah satu bentuk produk yang ditawarkan asuransi ya, karena asuransi itu yang kita ketahui kan ada asuransi jiwa, asuransi keuangan. Nah, hal ini tuh menjadi masalah juga ya, karena PAID itu salah satu bentuk produk asuransi yang baru di Indonesia ini, terutama terkait investasi di mana sekarang masyarakat sudah ingin mendapatkan keuntungan sehingga asuransi ternyata bisa melakukan investasi juga perusahaan asuransi itu dan peran pengawasan OJK kenapa? Karena OJK ini kan merupakan salah satu lembaga yang hanya mengawasi terkait perbankan dan perusahaan asuransi ini oleh OJK sehingga ini berkaitan dengan LPS hukum asuransi. Nah, kesimpulannya pemegang polis PAID saat ini telah dilindungi oleh hukum positif di Indonesia. Tadi seperti telah disebutkan ada undang-undang perasuransian, undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, adanya POJK, SEOJK, hukum perlindungan konsumen, bahkan undang peraturan putusan MK nomor 83 tahun 2024 itu memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis atau tertanggung apabila pada saat ia ingin mengajukan klaim risikonya dan ia tidak menyebutkan adanya ketidaktahuan oleh si penanggung, penanggung tidak dapat menolak secara sepihak karena saat ini
apabila adanya penolakan klaim itu harus adanya kesepakatan atau putusan pengadilan sehingga perlu diuji apakah si tertanggung ini melakukan pelanggaran atau tidak sehingga penanggung atau perusahaan asuransi itu tidak dapat sewenang-wenang untuk menolak klaim kerugian yang diajukan oleh tertanggung. Namun dalam pelaksanaannya kita tahu ya bahwa suatu hukum ini harus ditegakkan oleh manusia itu sendiri. Nah, permasalahannya di mana? Penegakannya tadi, bahwa pengawasan sumber daya manusianya itu masih menjadi kendala dalam penegakan hukum, terutama penegakan hukum asuransi yang bisa memberikan kerugian hingga miliaran rupiah bagi konsumen. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata yang telah saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.